Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitra Sultan, Prodi Sistem Informasi dari kelas SI 4407. Oke, saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh Ibu Wari Puspitasari MPSI. Yang pertama, apa itu ERP? ERP adalah Enterprise Resource Planning, yaitu sebuah paket sistem dan software yang membantu perusahaan bisnis dalam kegiatan sehari-hari mereka, seperti pengolahan dana, produksi, pengadaan, proyeksi, SDM, dan lain-lain. Selain itu, ERP juga menyediakan berbagai aktivitas operasional agar lebih kompleks sehingga meningkatkan efisiensi penghemat dana dan mengoptimalkan produktivitas bisnis. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan apa saja modul-modul yang ada dalam SAP dan apa fungsinya. Yang pertama yaitu FICO atau Finance and Control. Di dalamnya menggabungkan standar akuntansi, manajemen uang atau kas lengger umum, konsolidasi yang bertujuan untuk melaporkan keuangan, serta akuntansi biaya yang terdiri dari cost center accounting. Yang kedua yaitu PP atau Production Planning, berguna untuk menjalankan proses perencanaan dan kontrol terhadap aktivitas manufaktur yang terjadi di dalam perusahaan. Selanjutnya MM, Material Management, bertujuan untuk membantu menjalankan proses pembelian serta manajemen inventaris. Selanjutnya SD atau Assurance and Distribution, membantu meningkatkan efisiensi dari aktivitas operasional perusahaan yang berkaitan dengan perusahaan yang dilakukan terhadap pesanan dari pembeli. Selanjutnya yaitu HR atau Human Resource, berguna untuk mengadakan integrasi terhadap rangkaian proses yang terjadi dalam Departemen Human Resource. Selanjutnya yaitu CRM atau Customer Relationship Management, yaitu tujuan untuk menyediakan informasi yang lebih baik terkait analisis mengenai hal-hal yang akan menjadikan perusahaan sebagai pelaku bisnis yang lebih mengerti akan kepuasan konsumen. Selanjutnya QM, Quality Management, yaitu membantu melakukan pengecekan terhadap kualitas dari rangkaian proses yang terjadi dalam logistik. Selanjutnya PS atau Project System, fungsinya mempermudah adanya integrasi terhadap keseluruhan proses dari perencanaan proyek, eksekusi, dan kontrol. Yaitu selanjutnya PM atau Plan Maintenance, berfungsi untuk membantu perusahaan dalam mengelola proses perawatan yang ada dalam perusahaan. Selanjutnya yang terakhir yaitu Human Capital Management, yaitu membantu dalam meningkatkan pekerjaan dan mengelola data. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu nomor 3, sebutkan apa saja submodul dari modul SAP. Yang pertama yaitu SAP Basis, yang kedua SAP Security, yang ketiga SAP Business Application Programming, yang keempat SAP High Performance Analytic Appliance, yang kelima yaitu SAP NetWeaver, yang keenam SAP Information System Management, yang ketujuh SAP Customer Relation Management, yang kedelapan SAP Exchange Infrastructure, dan yang terakhir yaitu SAP Solution Manager. Nah, itulah submodul dari SAP yang setelah saya cari-cari atau yang saya ketahui. Oke, masuk ke pertanyaan yang terakhir yaitu nomor 4, jelaskan bagaimana keterkaitan integrasi antar modul tersebut. Yang nomor 4 ini ada 3 bagian, yaitu yang pertama, perubahan yang dilakukan pada satu modul secara otomatis akan mengupdate modul yang lainnya bila informasi yang diubah berkaitan dengan modul tersebut. Data akan tetap update secara langsung begitu user menginput data ke dalam sistem. Hal ini yang dikenal dengan istilah real-time processing. Yang kedua yaitu integrasi secara sistem bisa terjadi dengan syarat bahwa seluruh perusahaan harus menggunakan satu sumber data yang sama, baik itu untuk data customer, data produk, maupun data vendor. Yang ketiga, transparansi data. Semua unsur yang mempunyai akses ke sistem akan dapat melihat semua informasi yang paling up to date setiap saat diperlukan, walaupun informasi tersebut diinput oleh unsur lain pun. Oke, inilah mungkin jawaban dari saya. Apabila ada yang salah, itu dari saya, yang benar dari Allah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Telkom Universitas.